Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Di kesempatan kali ini kita akan setup ya. Kita akan download dan install software yang diperlukan untuk belajar Java OOP gitu. Kalau di Java dasar kan kita pakai IDE yang namanya Eclipse ya. Nah di Java OOP saya pengen pindah lingkungan pemrogramannya. Saya nggak akan pakai IDE Eclipse lagi gitu. Sebetulnya nggak akan banyak yang diinstal ya, yang di-download nggak akan banyak. Itu pun karena kita pindah gitu, pindah lingkungan pemrograman. Kalau nggak pindah ya masih lanjut aja di Eclipse gitu. Nah, dari Eclipse kita akan pindah ke yang namanya Visual Studio Code ya, atau VS Code. Ini itu adalah sebuah text editor ya. Perlu kalian ketahui, VS Code adalah sebuah text editor ya, bukan IDE gitu. Kalian juga harus tahu perbedaan antara IDE dan text editor. Nah, Visual Studio Code ini merupakan sebuah text editor buatannya IntelliJ IDEA ya kalau nggak salah, yang akan kita pakai selama belajar Java OOP. Ada 3 alasan kenapa saya pindah dari Eclipse ke sini. Itu pertama karena ini banyak ekstensi yang bisa diinstal ya, atau plugin lah. Banyak ekstensi yang akan ngebantu kita belajar yang lebih enak, lebih powerful di sini gitu daripada di Eclipse ya, yang bisa diinstal. Kedua, ini itu ringan, size-nya ringan gitu, nggak akan makan banyak memori di device kalian. Ya namanya juga text editor, pasti bakal lebih ringan daripada sebuah IDE ya. Langsung ketiga, saya suka tampilan atau UI dari Visual Studio Code ya. Bisa dilihat di sini saya sudah install. Tampilannya lebih flat, lebih santai, lebih simple. Nah, untuk belajar Java OOP kita akan ngoding di sini di text editor yang namanya Visual Studio Code. Oke? Langkah pertama dalam setup kali ini itu kalian download yang namanya Visual Studio Code ya. Silahkan kalian kunjungi website resminya, saya sudah cantumkan di deskripsi. Kalian download dan ikuti instruksinya ya. Download sesuai OS dan device masing-masing. Dan pastikan kalian juga sudah install yang namanya Java ya. Mau versi stabil atau mau versi apapun itu, pastikan Java sudah terinstall di komputer kalian. Saya asumsikan kalian udah pada download yang namanya Java ya, karena kan kalian dari Java dasar ke Java OOP. Jadi harusnya kalian udah install yang namanya Java. Oke? Setelah install Visual Studio Code ya, kalian ikuti instruksinya, install seperti biasa. Setelah install, kalian buka Visual Studio Code ya, buka ini. Langsung akan muncul tampilan pertama seperti ini. Nah, di sini itu sebelum kita mulai ngoding di sini ada beberapa ekstensi atau plugin yang harus kita install untuk bisa ngoding Java gitu ya. Karena kan ini basicnya text editor gitu. Ya nggak jauh beda sama Notepad lah ya, Notepad atau Notepad++ gitu. Ini adalah sebuah text editor yang harus ditambahkan beberapa tools biar lebih powerful gitu ya. Di sini kita ke bagian ini ya, bagian ekstensi yang kubus 4 ini, kalian klik. Langsung install yang namanya ini nih. Mana. Nah, ini nih. Java Extension Pack ya. Kalian install ini. Dengan ekstensi ini akan merubah text editor kalian menjadi seperti sebuah IDE untuk ngoding Java gitu. Karena namanya Java Extension Pack, di dalamnya itu ada banyak banget tools ya. Ini packing aja nih ya, ada banyak tools. Tuh. Ada language support for Java, ada Java Test Runner, bahkan ada Maven-nya ya. Ini bagus banget. Silahkan kalian install, langsung reload ya, biasanya butuh di reload dulu VS Code-nya. Setelah install ini, itu kalian install yang namanya, nah ini nih, Material Icon DOM ya. Ini sunnah aja, biar apa? Ya, biar mempercantik tampilan ya dari struktur project kita. Kayak gini nih, tuh bisa dilihat di struktur project ada icon-iconnya ya, biar lebih enak dilihat aja gitu. Ini juga nggak gede-gede banget size-nya. Silahkan kalian install kalau mau. Udah deh, cuman install 2 ekstensi itu aja. Pertama install Java Extension Pack yang ini. Langsung ini sunnah install Material Icon. Oke. Nah, setelah kalian install 2 ekstensi itu, silahkan pergi lagi ke ini nih, ke Explorer ya. Kalian klik Ctrl Shift P ya, atau kalau di MacBook itu Command Shift P. Kalian ini nih, atau ketik yang namanya create ya. Ini udah ada di bawah, create Java project. Oke. Kalau udah install ekstensi Java Pack, pasti ada ini, create Java project. Kita akan buat project Java baru gitu ya. Kalau di Eclipse kan kita tinggal klik kanan, new Java project. Di sini kayak gini. Klik.
Langsung kita pilih yang no build tools gitu, karena kita mau belajar Java OOP, nggak akan bikin software yang lebih kompleks gitu ya. Di sini kita klik aja paling atas. Nah, di sini kalian tentukan mau simpan di mana. Kalau saya di desktop aja ya, lokasinya. Nah, di sini kalian masukkan nama dari Java project kalian. Misalkan di sini belajar atau setup ya. Setup VS Code. Kayak gini aja lah. Bebas lah, ini nama projectnya. Enter, tunggu, dan di sini nih. Ini apa ya? Pokoknya mah ini minta izin gitu. Apakah VS Code boleh mengakses file yang ada di desktop gitu? Apakah kita mempercayai platform VS Code ya? Kalau saya percaya aja lah ya. Dan nggak ada file penting ini di desktop. Nah ini nih. Setelah kalian bikin Java project muncul ini ya, tuh. Klik ke app.java seperti ini ya. Selamat, kalian sudah bikin yang namanya Java project di Visual Studio Code. Ini kan belum ada ini ya, belum ada icon-iconnya karena belum disetting di JSON-nya. Nah, sebelum kita setting tampilannya, kita pastikan dulu Java-nya jalan ya. Di sini bisa lihat, di sini ada teks yang bisa diklik, yaitu ada run, ada debug. Kalian klik run. Pastikan kalau Java-nya udah jalan. Nah, akan muncul terminal untuk output kita. Nah, di sini udah lihat ya. Hello world. Di sini ada outputnya gitu. Kita pindahkan saja ke kanan ya. Caranya itu klik kanan di terminal, langsung move panel ke kanan. Nah, kita pindahkan aja ke sini. Bisa di adjust ini. Cuman yang saya gak suka dari VS Code ini, itu terminalnya kotor. Kotor gimana? Bisa dilihat di sini ada directory path gitu. Ada baris teks yang nggak perlu gitu ya. Menurut saya ini nggak perlu. Tapi kalau dalam development tim gede, ini perlu-perlu aja gitu. Kan kalau di Eclipse itu outputnya cukup, yang kita perlukan cukup hello world aja. Directory path-nya itu di hidden. Tapi di VS Code enggak. Nah, saya udah cari banyak cara untuk menghidden directory path di terminal. Itu ada beberapa cara, cuman nggak efektif gitu. Bisa hilang, cuman kita nggak bisa melakukan proses input di terminal. Scanner atau buffered reader itu nggak akan kepake. Jadi wayahnya atau biarin aja gitu directory path-nya ada, emang rada kotor atau rada nggak enak dilihat. Kalau di run juga itu akan muncul lagi ya, tuh kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Nah udah nih, kalau udah keluar output ya, selamat, kalian sudah bisa ngoding Java di text editor. Untuk menghilangkan terminal cukup geser aja ya ke kanan, hilang tuh. Sekarang saya pengen kalian setting dulu JSON-nya biar tampilannya lebih enak dilihat. Kalian ketik atau klik Ctrl Shift P ya, langsung klik atau ketik open workspace ya, ini ada open workspace setting, klik. Nah, ini adalah settingan untuk text editor kalian. Kalian scroll ke bawah, cari yang namanya setting.json. Di ini nih bagian text editor ya, kalian ke bawah. Terus, nah ini nih. Code action on save, atau langsung aja ketik di sini JSON, biasanya muncul ya. Edit in setting.json. Kalian klik file ini. Nah, di sini kalian bisa setting font size kalian mau berapa, tema text editor kalian mau apa gitu ya. Nah, silahkan kalian samakan kayak seperti saya gitu ya. Cukup dari baris 4 sampai baris 7 ya. Untuk baris 4 ini itu baris kode untuk men-setting font size dari terminal gitu, dari konsol tadi. Mau lebih gede atau lebih kecil gitu, silahkan setting di sini. Langsung untuk baris 5 itu untuk mengatur font size dari text editor kalian, bukan di terminal ya. Langsung untuk baris 6 ini window zoom level, itu untuk men-adjust atau men-setting scale dari text editor kalian, mau lebih gede atau enggak gitu ya. Dan ini untuk menginstal material icon tadi, biar diinstalnya total gitu. Kalian ketik aja workbench.icondom, langsung ketikkan ekstensinya. Ya. Silakan samakan dari baris 4 sampai baris 7 kalau mau. Oke? Kalau udah kalian ketik ini, save, lalu lihat lagi, hasilnya akan lebih enak gitu. Akan lebih enak untuk dilihat. Dan ikonnya sudah muncul ya di sini nih. Gitu. Oke. Nah, di sini ini kan ada app.java. Ini itu sebuah kelas ya. Kan tadi udah kasih tahu ya gimana cara bikin Java project baru, yaitu Command Shift P, langsung create Java project.
Sekarang saya pengen kasih tahu gimana cara bikin package. Nah, di sini kalian klik ya di source, di src. Klik kanan, langsung new folder. Nah, ini kalian bikin package baru. Package kg baru gitu. Kayak gini. Langsung untuk bikin kelas, itu kalian bisa klik kanan di dalam package-nya, langsung new file. Kasih nama. Misalkan apa ya? main.java. Ya, jangan lupa ekstensinya .java. Enter dan terbuatlah kelas baru gitu. Oh, ini namanya karena sama ya, jadi hapus aja gitu. Kayak gini. Ini kita rename aja ya package-nya. Jangan pakai keyword package, nanti bentrok sama yang udah ada. Di sini paket aja lah, paket. Nah, kayak gini. Ya. Ini masih error apa juga? Oh, paket. Save. Nah, kayak gini. Oke? Ini sebuah kelas. Well, kayaknya cukup sekian ya untuk setup. Mudah kan? Nggak banyak yang harus diinstal, itu pun ringan softwarenya gitu. Buat yang masih sayang sama Eclipse-nya, itu bisa tetap kalian ngoding di Eclipse, itu nggak apa-apa ya, sama aja. Atau buat yang mau pindah total ke sini, migrasi, bisa di uninstall Eclipse-nya karena kita nggak akan pakai lagi ya. Well, sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Semangat!